asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Rektor Profesor Dr. Mas Uki MPD, para wakil rektor, para dekan, dan para pejabat direktur rumah sakit dan pejabat lain yang memang tidak bisa menyebut satu persatu, para dosen, tenaga kependidikan, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi karena memasuki bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Di Muhammadiyah menggolongkan hari besar Islam itu ada dua, hari besar secara syariah dan hari besar secara budaya. Hari besar secara syariah itu ada tiga. Satu adalah Idul Fitri, dua Idul Adha, dan ketiga adalah hari Jumat. Itu hari besar secara syariah, sehingga apapun yang terjadi pasti Idul Fitri, Idul Adha, Jumat mesti diadakan, tidak mungkin tidak. Karena apa? Karena ada landasan syariahnya. Tapi kalau besar secara budaya itu ada Maulid Nabi 12 Rabiul Awal tahun baru Hijriah 1 Muharram, kemudian 27 Rajab Isra dan Mi'raj, 17 Ramadan Nuzul Quran. Itu semua adalah hari besar secara budaya. Karena budaya diadakan boleh, tidak juga boleh. Ya, diadakan boleh, tidak juga boleh. Itu menurut Muhammadiyah. Menurut yang lain ada yang mengatakan ya tidak boleh sama sekali, gitu ya. Karena apa? Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi, gitu. Tapi bisa ditanya, tapi Nabi belum pernah melihat orang mengadakan peringatan loh ya. Memang Nabi nggak pernah mengadakan peringatan hari lahirnya. Tapi Nabi juga belum pernah melihat orang yang memperingati hari kelahirannya. Kira-kira kalau sekarang Nabi hidup lagi datang ke sini, kira-kira Nabi ikut atau nolak ya? Kira-kira Nabi membuka acara ini atau ikut malah ikut Nabi ikut acara ini? Jangan Nabi ternyata enak juga ya peringatan mereka gitu. Makanya kedua pendapat ini tidak pernah ketemu, ya tidak pernah ketemu, dan tidak bisa kita bayangkan karena beliau sudah wafat. Sehingga ya sudah, Muhammadiyah moderat, jalan tengah, sehingga menghukumi sebagai boleh. Karena boleh, maka selama tidak bertentangan dengan syariat, maka silakan. Maka dilihat isi acaranya. Kalau isi acaranya untuk menunggu dakwah, kebaikan boleh. Tapi kalau berisi maksiat, pelanggaran terhadap syariat menjadi tidak boleh. Itu menurut Muhammadiyah. Karena di Jawa, Islamisasi Jawa, kalau kita baca ini, Bapak Ibu baca bukunya Reklah. Reklah itu nulis buku Islamisasi Jawa, ya. Jadi Islamisasi Jawa itu dimulai dari kekuasaan. Jadi rajanya dislamkan umroh. Jadi kalau rajanya Islam, nanti semua orang Jawa Islam semua. Kalau rajanya Hindu, orang Jawa Hindu semua. Kalau rajanya Buddha, orang Jawa Buddha semua. Sehingga dulu kita menjadi kekuatan Buddha yang luar biasa. Buktinya apa? Buktinya kita punya Candi Borobudur. Kita juga punya kekuatan Hindu yang luar biasa. Buktinya kita punya Candi Prambanan. Itu adalah simbol-simbol kejayaan Hindu dan Buddha.
begitu tanya Islam punya apa ya? Jadi kalau Borobudur itu Buddha, Hindu itu Prambanan, Islam apa kira-kira ya? Masjid Demak kali ya. Islam paling nggak punya. Islam paling nggak punya kalau nggak menyambut budaya benda. Mungkin takut musyrik gitu. Jadi paling nggak punya budaya benda kalau umat Islam. Mungkin takut bid'ah. Sehingga Cina kuno punya Great Wall, Mesir kuno punya Sphinx, piramid. Nah, begitu Islam apa kira-kira? Jadi kita minim budaya benda. Nyaris nggak punya kita budaya benda. Ketika kerajaan Demak adalah Islam pertama, tapi sampai detik ini sejarawan belum bisa menemukan di mana letak kerajaan Demak. Ada yang tahu letak kerajaan Demak? Ada yang tahu? Jangan-jangan kerajaan Gakim gitu ya. Jadi sampai sekarang sejarawan masih belum bisa menemukan di mana sebenarnya letak kerajaan ini. Sekalipun dipahami sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, tapi sampai detik ini tidak ditemukan di mana sebenarnya letak atau bekas-bekas kerajaan Demak. Tetapi luar biasa, Islamisasi dimulai dari kekuasaan. Maka lalu yang Islamkan pertama adalah raja-raja Jawa dengan sentralnya di Jogja. Maka Islamisasi pertama adalah dimulai dari Islamisasi keraton. Maka kerajaan Jawa menjadi kesultanan. Jadi maka raja namanya Sri Sultan Hamengkubuwono, Sultan yang Hamengku bumi, yang Hamengkubuwono. Maka dari raja berubah menjadi sultan. Dalam surat Al-Isra ayat 80, sebagaimana doa Nabi bahwa dakwah Islam butuh dukungan sultan, butuh dukungan kekuasaan. Maka Nabi berdoa, waktu Rabbi adkhilni mudkhala syidqin, waktu ini mukhraja syidqin wa ali biladunka sultanan nasira. Itu doa Nabi supaya dapat sultan, supaya dapat kekuasaan, supaya dapat dukungan sultan. Maka Raja Jawa itu Islamisasi dimulai dari keraton Jogja, kemudian menjadi sultan, kesultanan yang awalnya Hindu, ya, awalnya Hindu. Tapi kalau tidak masuk Islam, keraton Jogja mesti hilang. Maka begitu Sin hilang keretaning bumi. Nah, ini yang dulu bahasa yang jurusan sastra Jawa, yang jurusan sastra Jawa. Begitu memasuki fase Sin hilang keretaning bumi, Sin hilang keretaning bumi dapat. Yang dalam bahasa Jawa, dalam filsafat Jawa ada apa itu? Memaknai, membuat angka dengan narasi. Sirno hilang kereta bumi itu diubah jadi angka. Sirno mau, nah itu ya. Sirno itu mau, hilang juga mau. Kereta papat, bumi satu. Nah itu ya. Jadi sirno hilang kereta bumi itu 0041. Cara bacanya dibalik. 1400. Nah, itu proses Islamisasi Jawa. Menurut versi Jawa adalah Sin hilang kereta bumi. Kereta dalam bahasa Buddha, di dalam Buddha itu ada namanya Mahayana dan Hinayana. Ya, dalam madhab Buddha, Mahayana itu kereta besar, ya. Jadi Yana itu kereta, Mahayana itu kereta besar, Hinayana itu kereta kecil. Mahayana itu ajaran Buddha yang asli,
Hinayana itu ajaran Buddha yang sudah pembaruan. Gitu. Di situ Mahayana kereta besar, hanya kereta. Begitu masuk fase 1400-an kereta ini hilang. Nah itu ya. Sirna hilang kereta bumi. Nah itu ya. Sirna kereta kereta sudah mulai hilang dari bumi Jawa. Gitu ya. Kereta mulai hilang dari bumi Jawa. Hindu dan Buddha itu sebenarnya terimplisit dalam istilah ini sebagai Hindu dan Buddha. Itu mulai hilang dari bumi Jawa. Maka Jawa berubah menjadi Islam. Dimulai dari kekuasaan. Yang tidak menerima Islam harus minggir dari Jawa. Yang tidak menerima Islam harus minggir dari Jawa atau minggir dari pusat-pusat Jawa. Kemana mereka minggir? Mereka minggir ke Bali. Nah, maka Bali adalah Jawa yang tidak menerima Islam. Tetap mempertahankan Hindunya. Walaupun itu bukan Hindu yang asli. Bapak Ibu jangan salah paham. Bali itu bukan Hindu. Tapi karena undang-undang Indonesia hanya menyebut Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu, tidak ada agama Bali, maka menyusikan undang-undang. Nah, yang dekat dengan Bali adalah Hindu, maka Bali sebagai Hindu. Jadi itu Hindu yang dipaksakan. Jadi Bali adalah Hindu yang dipaksakan. Aslinya bukan Hindu, tapi asli Bali. Yang itu sebenarnya adalah campuran antara Hindu dari Jawa dengan adat asli Bali, sehingga menghasilkan sebuah rumusan agama baru. Tapi karena lekat dengan Hindu maka disebut Hindu, menyaksikan undang-undang. Tapi aslinya itu bukan Hindu. Maka beda antara Hindu di Bali dengan Hindu di India sebagai tempat kelahiran agama Hindu. Sehingga para ulama Hindu India itu tidak mau sembahyang di Pura Bali karena anggap bahwa Hindu Bali adalah Hindu bid'ah. Jadi dibilang Hindu bid'ah, Pura bid'atin adalah Pura bid'atin bid'ah. Jadi nggak mau mereka sembahyang di Pura Bali. Sehingga Bapak Ibu hormati, yang tidak ke Bali harus minggir dari pusat-pusat Jawa. Sehingga mereka minggir ke Dieng. Maka di sana menjadi pusat agama Hindu di Jawa Tengah, ada di sekitar Dieng. Yang ada apa namanya anak-anak gimbal, negeri para dewa. Dewanya diusir dari pusat kota, minggir ke gunung. Nah itu. Di sana menjadi negeri para dewa, di sekitar Dieng. Terusir dari Semarang, ya. Terusir dari Solo, terusir dari Jogja sebagai pusat-pusat Jawa. Yang Jawa Timur minggir ke Gunung Tengger, minggir ke Gunung Tengger, karena Jawa sudah diislamkan. Walaupun Islamisasi masih sebatas kulitnya, tapi sudah lumayan. Sehingga keraton Jogja itu diubah jadi kesultanan, keraton Islam, dengan apa namanya setiap maulid mengadakan apa namanya acara apa Jogja sekaten, ya sekaten itu adalah apa akulturasi Islam ke Jawa. Tapi isi keraton itu masih Hindu, ya. Isi keratonnya masih Hindu, maka nggak usah heran masih banyak saji macam-macam. Tapi itulah proses Islamisasi, tidak mungkin langsung orang. Maka Raja Jawa itu punya dua kekuasaan, satu sebagai raja, dua sebagai Khalifah Sayyid bin Pamatokono. Itu Raja Jawa. Jadi tidak hanya sebagai raja, tapi juga sebagai khalifah.
tidak hanya sebagai raja, tapi juga pemimpin umat Islam. Sehingga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan ke-10 dan seterusnya itu tidak hanya Raja Jogja, tapi pemimpin umat Islam sebenarnya. Maka yang didirikan oleh keraton itu nggak ada yang lain kecuali Mesir. Sehingga keraton Jogja, keraton Solo itu mendirikan masjid di mana-mana. Karena sebagai keraton Islam. Maka sesuai dengan kitabnya dalam Al-Ahkamus Sultaniyah bahwa al-imamah mawdu'an li khilafatin nubuwah li khilafatin wasiatatin dunia, bahwa kepemimpinan kuasaan suatu yang penting sebagai pengganti tugas kenabian, ya, sebagai pengganti tugas kenabian yang bertugas mengurus dua hal, mengurus soal akhirat dan mengurus soal dunia. Jangan dikira Nabi Muhammad hanya pemimpin umat Islam. Jangan dikira Nabi hanya seorang Rasul, tapi Nabi juga sebagai penguasa negara, pemimpin negara. Jika kalau Bapak Ibu baca bukunya Philip Kahiti, ya, baca bukunya Philip Kahiti, History of the Arab, itu begitu tahun ke-8 setelah hijrah, ketika terjadi Fathu Makkah, maka Nabi Muhammad tidak sekedar seorang Rasul, tapi juga seorang pemimpin Arab terbesar ketika itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad bukan sekedar pemimpin Islam, tapi pemimpin Arab terbesar ketika itu. Silakan baca bukunya Philip Kahiti, History of the Arab. Karena beliau pemimpin, tidak hanya pemimpin Islam, tapi pemimpin negara, maka beliau menarik pajak yang muslim maupun yang non muslim. Yang muslim namanya zakat, yang non muslim namanya jizyah. Maka Bapak Ibu nggak usah protes sama Bu Mulyani ya. Tapi karena Bapak Ibu nggak paham, lalu Bu Mulyani apa namanya, dibully. Padahal kita lari ke masa lalu. Itulah maka Pak Munawir Sadari pernah menyampaikan, kalau zakat ini efektif harus ditangani negara. Kalau zakat kemarin ditangani oleh Pak Jumai, Pak Sriono, sama Pak Rohdi gitu ya, itu ya sakale gitu kan, sakale. Gitu. Jadi zakat kalau mau efektif harus ditangani oleh negara. Karena negara itu bisa memberi sanksi orang yang tidak bayar zakat. Maka ketika Khalifah Abu Bakar itu ada apa namanya, ada memerangi orang yang tidak berzakat. Sebab kalau kita kan sudah memakainya atau bayar 60 gitu ya. Nah kita begitu ngomong zakat, acuannya atau bayar 60. Innamas shadaqatu. Di ayat ini nggak ada kata zakat loh. Selama ini kita ngomong asnaf itu mesti zakat. Padahal asnaf di At-Taubah 60. Ayat At-Taubah 60 nggak ada kata zakat. Nggak ada kata zakat di At-Taubah 60. Tapi kenapa Bapak Ibu yakin pede banget begitu ngomong zakat lalu sampai ke asnaf gitu ya. Yang 8 itu. Lalu di situ nggak ada kata zakat. Bid'ah nggak sih itu? Kenapa begitu ngomong mengeluarkan sebagian harta itu mesti kata sedekah? Nah kita pakainya ini karena sedekah itu dari kata siddiq, artinya jujur. Maka ya sudah, lazismu takmir itu ya sak jujure jamaah gitu ya, sak pare. Maka namanya sedekah. Sehingga Bapak Ibu mau zakat infak itu ya sak jujurnya Bapak Ibu. Karena amil nggak pernah ngerti berapa harta Bapak Ibu dan nggak pernah nanya.
langsung tertulis PBB, luas tanah berapa, luas bangunan berapa, jelas. Begitu ngomong zakat, karena kita pakai atau bahkan nggak pernah kita ditanya, bahkan tidak zakat pun nggak diapa-apakan gitu kan, langsung dimaklumi karena gajinya belum UMR kan gitu kan. Maka namanya sodako. Sodako dari kata signifikannya jujur, sehingga berapa bapak ibu zakat, berapa bapak ibu sodako, berapa bapak ibu infak, tergantung kejujuran bapak ibu. Karena lazismu nggak pernah nanya berapa harta bapak ibu. Kalau kau nanya, diapusi juga nggak ngerti lazismu itu. Jadi kalau kau nanya, bapak ibu membohongi lazismu juga tidak tahu, karena nggak ada tertulisnya. Inilah maka lazismu yang dapatnya segitu-gitu itu udah paling bagus kan ya. Di antara mengambil saat yang lain, lazismu sudah yang paling baik. Jadi tidak ada paksaan, tapi pengumpulannya paling besar itu ya lazismu. Kalau basmas kan beda, tinggal gorok aja ke NS kan gitu. Ya. Otomatis kan kalau basmas semua PNS langsung digaji, gajinya sekian persen. Nah, kira-kira lazismu KL Unimus saya kira langsung dipenggal punya gajinya ya. Langsung dipenggal sekian persen. Kalau nggak mau diperangi pada zaman Obama, ya perang. Kira-kira kalau pegawai Unimus tidak mau zakat, perangi gitu ya, rasionalisasi. Itulah kekuasaan Bapak Ibu betapa efektifnya. Maka Islamisasi di Jawa dimulai dari kekuasaan, karena betapa pentingnya kekuasaan. Yang kedua, setelah kekuasaan Islamkan, yang kedua rakyatnya, rakyat Jawa, masyarakat Jawa diislamkan. Sehingga Wali Songo mengatakan Jawa adalah Islam. Orang Jawa yang tidak Islam adalah Jawa yang aneh-aneh. Jadi orang Jawa masuk Islam bukan karena tertarik dengan ajaran Islam, tapi karena tidak ingin disebut orang aneh. Orang Jawa cenderung ingin sama dengan tetangganya, ingin sama dengan orang lain, tidak ingin berbeda. Makanya satu desa Muslim semua, walaupun nggak pernah sholat. Tapi itulah Islamisasi Jawa. Dan yang ketiga, Islamisasi Jawa adalah Islamisasi lewat budaya, akulturasi. Sehingga di Indonesia, khususnya di Jawa, Islamisasi tidak ada penaklukan. Bandingkan di Timur Tengah. Di Timur Tengah, Islamisasi sebagian besarnya dengan penaklukan, bukan dengan pembudayaan. Sementara di Jawa itu dengan pembudayaan. Maka hari besar budaya itu menjadi sangat kuat di Jawa. Walaupun tidak ada sama, tapi ada kumpul bareng di masjid, kemudian makan-makan ambungan. Nah, itu ya. Ya. Di desa kan masih bertahan nih. Itu bagian dari Islamisasi, adakan ambungan. Karena pembudayaan dengan berbagai cara. Kemudian menghasilkan sesuatu yang dibudayakan dalam setiap bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Yang paling fenomenal adalah hasilnya sastra-sastra kecilan pada Nabi. Yang paling dominan adalah Maulidul Hibai dan Maulidul Barzanji. Nah, ini tadi gak ada pembacaan Maulid Barzanji dan Hiba ya. Ya. Jadi pembacaan Maulid Hiba dan Barzanji. Yang baca Hiba namanya Hibaan, yang baca Barzanji namanya Berjanji. Diambilkan dari nama penulisnya. Barzanji diambilkan dari Mustafa Al-Barzanji, penulis syair-syair dalam
Al-Barzanji. Kemudian yang tiba dari Muhammad Ad-Dibai, yang kemudian terkenal dari Ibnu Tiba. Ibnu Tiba menulis syair-syair Tiba. Barzanji itu ditulis pada tahun sekitar tahun 11, abad ke-11 setelah Hijrah. Tiba itu ditulis pada tahun ke-9, abad ke-9 setelah Hijrah. Sehingga Tiba dan Barzanji ini ditulis 9 abad lebih setelah Nabi wafat. Sehingga Nabi belum pernah membaca Tiba, Nabi belum pernah membaca Barzanji. Nabi belum pernah melihat orang tibaan, dan Nabi belum pernah melihat orang berjanjian. Kalau begitu, bagaimana hukum tibaan dan berjanjian? Ya sudah. Muhammadiyah selalu moderat, tidak kebablasan dan tidak bablas, gitu ya. Itu moderasi budaya Muhammadiyah. Tidak kebablasan tapi juga tidak bablas. Salahnya kan kadang-kadang kedua-duanya, yang satu kebablasan dan satu bablas. Yang satu kebablasan karena berlebihan, ada sakralisasi terhadap Tiba dan Barzanji, itu berlebihan. Ini kan hanya karya sastra, bukan kitab suci, sehingga tidak perlu disakralkan. Tetapi kalau babar belas, nah ya, babar belas juga kebangetan. Kenapa? Tidak ada apresiasi kepada karya sastra. Nggak perlu organisasi ya. Maka ya moderatnya tempatkan sebagai karya sastra. Tiba karya sastra, Barzanji juga karya sastra. Kehebatan umat Islam dalam hal budaya dibanding umat lain adalah pada kemampuannya menghasilkan karya sastra. Sebab kita minim karya benda, kita minim karya benda. Ketika yang lain menghasilkan Borobudur dan Prambanan, kita hanya menghasilkan Masjid Demak, kan itu ya. Kira-kira ketika pariwisata secara umum laris mana Borobudur dengan Masjid Demak kira-kira ya. Yang berkunjung ke Borobudur dan Prambanan itu semua agama datang, karena bukan niat untuk beribadah tapi untuk wisata, mengagumi karya budaya, karya bendanya. Sementara ke Masjid Demak untuk ziarah, ziarah Wali Songo, beda. Sehingga yang ke Masjid Demak paling hanya semuanya yang Muslim. Tapi ke Borobudur dan Candi Prambanan saya kira tidak ada batas agama, karena takut akan karya benda, bukan terkait dengan ibadah. Sehingga kalau kelebihan umat lain, umat Islam dibanding yang lain itu pada karya sastra. Nah kalau kemudian karya sastra sebagai kelebihan umat Islam, kok kemudian dibid'ahkan, lalu umat Islam punya apa ini? Ya, maka bid'ah dan tidaknya tergantung cara mengapresiasi. Kalau mengapresiasinya ada unsur kemusyrikan, melanggar ketauhidan, ada maksiat, itu menjadi haram, menjadi bid'ah. Tetapi ketika apresiasinya sebagai sebuah karya sastra, sebenarnya tidak ada masalah. Tempatkan sebagai karya sastra. Maka apresiasinya jangan berlebihan. Kalau berlebihan menjadi bid'ah. Kata setan juga isinya berlebihan. Biasa orang jatuh cinta mesti berlebihan. Saya kira orang seusia saya, Prof. Masuki, itu dulu belum ada SMS atau belum ada HP, mungkin masih menyimpan surat-surat cinta istri, Prof. Mungkin masih disimpan surat-surat cintanya. Saya yakin surat cinta kita mesti berlebihan. Allah segalanya, Allah segalanya ini kan musyrik ini ya. Lalu Allah gimana gitu ya? Allah segalanya gitu. Saya
bisa hidup tanpa kamu. Wah, itu kan berlebihan. Tapi itulah bahasa cinta, ya. Itulah bahasa cinta. Dan bahasa cinta kadang juga bohong. Bahasa sastra ada bohong. Mosok orang sekelas Hamdan ATT almarhum sebagai orang termiskin di dunia, tapi the singer is not the song, gitu kan ada katanya. Bahwa the singer is not the song, penyanyi bukanlah lagunya. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu nyanyi nggak usah beban. Kenapa? Penyanyi bukan lagunya. Walaupun Desi Ratnasari dulu protes karena lagunya ada kata-kata takdir memang kejam. Itu diprotes sama MUI. Jadi lagunya Desi Ratnasari dulu diprotes sama MUI karena ada syair berbunyi takdir memang kejam. Nah itu kan harus diubah. Padahal ungkapannya the singer is not the song, penyanyi bukanlah lagunya. Maka Bapak Ibu ketika nyanyi nggak usah pakai beban. Kenapa? Penyanyi bukan lagunya. Saya yakin Prof. Masruki itu penyuka lagu tidak semua laki-laki ya. Itu Prof. Masruki itu penyuka lagu tidak semua laki-laki. Tapi saya itu bukan cerminan dari Prof. Masruki gitu kan. Karena usia Islam besar, penyanyi bukanlah lagunya. Beda dengan mubalek. Kalau mubalek antara yang disahkan dengan kekuatan nggak sama, langsung kena kabur maktanin batok. Itu nggak enaknya antara penyanyi dan mubalek gitu. Kalau penyanyi boleh beda antara yang dinyanyikan dengan perbuatannya, tapi mubalek nggak boleh. Nggak boleh antara yang disahkan dengan yang diamalkan. Walaupun Pak Juma ini masih beda, karena Pak Juma paling ngomong poligami, tapi nyatanya enggak sampai sekarang. Wah, di mana-mana dia tak bicara poligami, punya koleksi janda sekian banyak ya. Tapi nyatanya tetap satu. Istrinya anak petinju, tambah berani kan, tambah berani. Jadi di sini Ismail besar. Maka kalau kemudian syair-syair tiba dan jadi berlebihan, namanya juga syair cinta. Baik tiba maupun Ghazali keduanya syair cinta. Syair cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurun, anta badrun kolak bulan purnamamu, kolak bulan purnamamu, anta syamsun kolak matahariku. Persis laguannya Bu Masruki pada Prof. Masruki dulu. Kalau matahariku kok bulan purnama, antar salsun, antar batu, antar nurun, fauqa nurun. Al badru alaina, wajib syukru alaina. Syair ini bahkan syairnya orang Yasrib sebelum namanya menjadi Madinah. Saking gembiranya orang Yasrib atas kehadiran Nabi dan sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, maka seluruh orang Yasrib berdiri di gerbang desa Yasrib menyambut kehadiran Nabi sambil membacakan syair Tola'al badru alaina, Tola'al badru alaina, bulan purnama telah terbit di tengah-tengah kita. Luar biasa kan? Luar biasa bagaimana orang Arab menggambarkan tentang Nabi Muhammad, digambarkan bagaikan bulan purnama, seperti lagunya Rita Sugiarto. Ya. Jadi saking bagusnya Nabi digambarkan bagaikan
bulan purnama, maka tola'al badru alaina. Diambil oleh NU sebagai syair dalam bermain rebana menyambut tamu penting datang. Jika kalau Bapak Ibu ke Unisula itu kan tamu penting disambut dengan rebana, lagunya tola'al badru alaina. Atau pengumuman guru besar dikawal oleh grup rebana, lagunya tola'al badru alaina. Itu meniru Nabi disambut hormat oleh orang Madinah dengan tola'al badru alaina. Maka diabadikan itu oleh NU karena NU mengambil prinsip al-hafadhu ala qadin sholih walatu bin jadidil aslah, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Dan Nabi tidak menolak ketika disambut orang Badru alaina oleh orang Madinah. Ini jangan-jangan nanti minus ya. Orang penting datang tolak. Tapi karena Muhammadiyah sering tidak mengadopsi budaya, maka lalu Muhammadiyah tidak punya kultur. Sehingga kalau ada orang penting datang ya diam saja. Oh, pakai tasbih pekor. Karena tidak mengadopsi kultur yang telah dibangun oleh masa lalu. Sementara NU mengambil kaidah fikih untuk mengadopsi budaya ini, al-hafadhu ala qadin sholih walatu bin jadidil aslah, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Sehingga itu dilakukan. Ya sudah, sekarang Muhammadiyah moderat saja lah ya. Sehingga Maulid Nabi oleh umat Islam di Indonesia ditempatkan sebagai sebuah peristiwa budaya. Untuk apa? Untuk Islamisasi. Yang penting bagaimana orang Jawa mudah diajak masuk Islam. Di bukunya Riklas ini, Sultan Agung sebagai Raja Islam itu masih tetap menghargai budaya-budaya Jawa. Bahkan di buku ini Sultan Agung tetap menghormati Nyai Roro Kidul. Nah itu ya. Sultan Agung tetap menghormati Nyai Roro Kidul. Bukan karena beliau nggak ngerti bahwa ini sebuah kemusyrikan, tapi hanya strategi bagaimana supaya orang Jawa mudah diajak masuk Islam. Kalau yang dakwah pertama di Jawa dulu Pak Sriono langsung turun bintang tindolanan. Mungkin orang Jawa nggak masuk Islam sampai sekarang. Mungkin orang Jawa nggak masuk Islam sampai sekarang. Beruntung yang mengislamkan Jawa adalah Wali Songo, yang kemudian tidak menghapus budaya Jawa, tapi mengislamkan budaya Jawa. Jadi keratonnya diislamkan, tapi isinya belum. Gitu ya. Keratonnya diislamkan, tapi isinya belum. Maka rajanya sudah diberi nama Khalifatullah Sayyidin Manotogono. Karena untuk mempermudah orang Jawa masuk Islam. Dan faktanya luar biasa. Bagaimana Islamisasi Jawa yang tadinya Hindu bisa menjadi Muslim semua. Ini sebuah fenomena Islamisasi yang luar biasa. Saking mengakarnya orang Islam di Jawa secara kultural, walaupun nggak menjalankan syariat, sampai-sampai orang Jawa tidak mudah diajak masuk agama lain, Bapak Ibu. Sampai-sampai orang Jawa paling susah dipindah ke agama lain. Bapak Ibu pulang kampung seperti saya itu, sampai sekarang desa saya masih 100% Muslim sampai sekarang. Walaupun mereka sudah ke Amerika, ada yang ke Amerika kemana-mana, tetap dengan Muslimnya, walaupun sholatnya arang-arang. Sholatnya arang. Bahkan ada yang nggak kena sholat, tapi diajak agama lain
tidak mau. Ini luar biasa. Itulah Islamisasi Jawa. Sampai imperialisme Barat dengan misi sendingnya oleh VOC, Jawa tetap Islam Bapak Ibu. Ya, walaupun dikristenkan oleh Belanda ratusan tahun, Jawa tetap Islam. Hanya sangat sedikit yang bisa dikristenkan oleh misionaris Belanda. Bapak Ibu boleh baca bukunya penulis dari Perancis namanya Mark Willard. Itu menulis tentang kristenisasi Jawa. Silakan baca bukunya Mark Willard dari Perancis, menulis tentang Islam kristenisasi Jawa pada masa penjajahan VOC Belanda. Yang berhasil dikristenkan itu sangat sedikit. Di situ ada data statistiknya, berapa orang Jawa yang masuk Kristen. Sangat sedikit. Tetapi kemudian kristenisasi lumayan berhasil di Jawa setelah ada santri yang masuk Kristen. Namanya siapa? Oke, kenal. Seorang santri yang kemudian jadi penginjil. Inilah yang berhasil mengkristenkan tanah Jawa. Namanya Kiai Sadra. Kiai Sadra. Maka namanya Pak Kiai karena dia seorang pesantren. Tapi bisa dikristenkan oleh VOC dan dia jadi penginjil. Ditulis oleh orang Prancis namanya Mark Willard tadi. Kemudian bukunya judul Kristenisasi Jawa. Tapi sangat sedikit. Itu pun setelah ada orang Jawa masuk Islam, masuk Kristen, karena dia tahu persis sifat orang Jawa. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengetahui jejak-jejak Kiai Sadra di Jawa, mana orang Solo itu? Solo Tikro, Temanggung, Purworejo, ya itu jalur Kiai Sadra. Jadi Temanggung, Kedu, kemudian sampai Solo Tikro sama Ambarawa. Inilah jejak-jejak Kiai Sadra yang sampai sekarang saya kira ini menjadi pusat kristenisasi Jawa. Maka menurut saya kira perlu ke daerah ini jejak-jejak Kiai Sadra. Ini jejak-jejak Kiai Sadra. Sehingga kristenisasi di Jawa itu Islamisasi di Jawa pada di kekuasaan rakyatnya, yang ketiga budayanya. Maka jangan abaikan kebudayaan, karena manusia tidak bisa dari budayanya. Dakwah agama apapun yang berhasil adalah dakwah lewat budaya. Walaupun kemudian banyak PBC di sana, maka Muhammad yang lahir bukan untuk memberantas budayanya Muhammad yang lahir, memberantas TBC-nya, ya. Harus ingat, yang diberantas Muhammad itu takhayul, bid'ah dan khurafatnya, bukan budayanya. Cuma kadang-kadang kita dibagasi tadi bahwa setiap budaya otomatis TBC, maka babat habis kita itu. Tidak hanya TBC-nya, sak budayanya. Ibarat kita mau membunuh tikus di lumbung, kita bakar sak lumbung-lumbungnya. Bukan membunuh tikusnya, tapi dibakar sak lumbung-lumbungnya, sehingga mati sak lumbungnya, sak tikusnya mati semua, bakar habis. Nah yang lebih repot, lumbungnya kebakar, tikusnya lari. Nah itu yang paling repot. Jadi lumbungnya terbakar, tikusnya lari. Itulah kemudian Muhammadiyah menyadari akan pentingnya budaya dalam dakwah Islam. Maka Muhammadiyah menerbitkan buku namanya Dakwah Kultural Muhammadiyah. Sehingga bagaimana budaya tetap berfungsi dalam dakwah, tetapi budaya yang tidak terdapat di dalamnya
takhayul, bid'ah dan khurafat. Sehingga hari besar budaya sangat lengket di orang Jawa. Walaupun nggak ada serama, tapi ada bancaan. Nah, itu ya. Setiap maulid Nabi itu di masjid ada bancaan. Saya kira itu baik untuk pemenuhan gizi masyarakat lah ya. Orang desa nggak pernah nonton ayam kecuali maulid Nabi. Mereka makan bergizi hanya ketika maulid Nabi, hanya ketika Rajab Isra Mi'raj. Perlu dipertahankan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Ya. Tetapi bagaimana tidak melanggar syariat. Kemudian yang diislamkan pada level keempat adalah tata kota. Tata kota di Jawa selalu masjid, kantor bupati, alun-alun, pasar. Nah, itu ya tata kota di Jawa. Ini harus dikawal loh ini. Nanti mentang-mentang kita Pancasila, wong salam aja sekarang semua agama sudah diberi nama salamnya. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih tambah salum. Salum itu bahasa Ibrani, artinya salam sama aja. Itu salamnya orang Kristen, Yahudi, karena bahasa wajibnya Yahudi adalah bahasa kitabnya Yahudi adalah Ibrani. Salum ini dari kata salam, bahasa Arab, Ibraninya salom. Nah, sekarang salam semua agama diikutkan. Udah Assalamualaikum, salam, kemudian Swastiastu, Rahayu. Nah, itu kan. Salam kebajikan untuk Konghucu, Rahayu untuk Kejawen, salam untuk Kristen, Assalamualaikum untuk Islam. Nah, saya khawatir nanti tata kota kita selama ini kan mesti masjid. Karena Pancasila nanti masjid jejeri gereja, jejeri kelenteng, jejeri pura, jejeri vihara. Saya khawatir itu ke depan. Nah, ini umat Islam harus menjaga ini, bahwa namanya Jawa itu diislamkan oleh Wali Songo dulu, termasuk tata kotanya, bahwa tata kota di Jawa selalu masjid, bukan tempat ibadah yang lain. Masjid, kantor bupati atau wali kota, kemudian sampingnya pasar, depannya alun-alun. Masjid tempat berzikir, beribadah, tempat wali kota, bupati tempat berpikir bagaimana memajukan rakyatnya, pasar tempat rakyat bekerja, cari nafkah, alun-alun tempat masyarakat berhibur. Nah, itu ya. Orang nggak boleh hanya mikir dan mikir terus, harus berhibur, berteriak, berlari, olahraga, bermusik. Jangan sampai olahraga di masjid, ya. Nggak usah teriak-teriak di masjid, berteriak lagi alun-alun. Itu sudah tata keseimbangan yang luar biasa. Maka ini bisa kita adopsi dalam setiap kita membuat tata ruang. Rumah kita ya begitu, ada tempat sholat, ada tempat bekerja, ada tempat berhibur keluarga, ruang keluarga, ada taman. Kampus Unimus juga sama. Tempat berpikir masjid, tempat berpikir ruang kelas, gitu ya, ruang kelas. Tempat berhibur ada taman, ada macam-macam. Ya. Kalau semuanya gedung itu stres nanti penghuninya. Ya. Kalau semuanya gedung nanti stres penghuninya. Maka harus ada tempat berhibur. Maka ada public space. Itulah gambaran dari surat Al-Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kita harus melihat fenomena alam, berpikir, bekerja dan berhibur. Itulah keseimbangan hidup. Jika Bapak Ibu dalam 24 jam harus jalankan 4 ini,
24 jam tertawa terus juga nggak beres. Harus jaga kesehatan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, begitu masuk bulan Maulid, kita melihat bagaimana umat Islam dengan segala kreasinya untuk membangun, membudayakan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai cara. Intinya adalah meneladani Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW, dan membudayakan masyarakat untuk cinta pada Rasul serta meneladani ajaran-ajarannya. Dan salah satu yang banyak dibaca adalah sholawat. Sampai-sampai tiba itu disebut sholawat tiba, sholawat barzanji. Padahal itu bukan sholawat, tetapi di tengah-tengah bacaan tiba, di sela-sela bacaan barzanji selalu ada seringan bacaan sholawat. Ya. Walaupun kadang-kadang teman-teman Kristen mempertanyakan dengan Al-Ahzab 56, Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang Kristen menanyakan, Pak Tasib bagaimana kok masih didoakan kok menjadi nabi? Ya. Jangan-jangan dia sendiri nanti nggak masuk surga gitu ya. Masa nabi masih perlu didoakan? Nah, itu pertanyaan orang Kristen ke kita. Beda dengan Yesus, sudah mengorbankan dirinya untuk umatnya demi surga pengikutnya. Itu kalau orang Kristen. Sementara Nabi Muhammad masih perlu didoakan. Oh, masih perlu doakan kok diikuti katanya. Nah, kira-kira Bapak Ibu jawabnya apa? Di situ kan bersolawatlah kepada Nabi dan berilah salam. Kira-kira jawaban Bapak itu gimana kalau orang Kristen nanya ini? Wong pemimpinnya aja masih perlu didoakan kok diikuti. Ya kalau jawabannya kita bahwa kenapa Quran masih menyatakan bahwa kita bersolawat kepada Nabi, kan selalu kita mudah-mudahan kan gitu ya, rahmat Allah ditimpakan pada Nabi Muhammad SAW. Ini dipertanyakan oleh agama lain, meragukan akan kenabian Muhammad SAW. Apa kira-kira jawaban Bapak itu ketika teman Kristen maupun agama lain mempertanyakan ini? Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka berilah bersolawatlah untuk Nabi. Kan ini mendoakan pada Nabi. Maksud Nabinya masih perlu didoakan. Apa jawaban Bapak itu pada teman-teman Muslim ketika mempertanyakan ini? Karena sering orang Kristen nanyakan ini kepada kita. Dan ini yang kadang-kadang menjadi alat kristenisasi. Yang Islamnya masih lemah, kemudian ditanyakan tentang ini, itu menjadi tertarik dengan Kristen. Karena kata mereka, Yesus telah berkorban untuk umatnya, demi surga umatnya. Sementara Nabi Muhammad masih kita didoakan oleh umatnya. Bagaimana jawaban Bapak Ibu? Ya selama ini kita mencoba membuat reasoning dari para ulama. Sehingga kata para ulama itu adalah bagian dari bentuk kerendahan hati. Bentuk kerendahan hati
sekalipun Nabi tetaplah manusia, sehingga pada level tertentu tetap berkedudukan posisi sebagai manusia, bukan Tuhan. Karena manusia ya tetap satu dengan yang lain saling mendoakan. Jadi bentuk kerendahan. Yang kedua, kita mendoakan Nabi Muhammad bukan berarti Nabi Muhammad tidak selamat, bukan. Tetapi doa kita untuk Nabi Muhammad adalah bentuk penghormatan kita pada Nabi Muhammad SAW, karena telah menjadi sang pencerah untuk kita, telah menjadi orang yang membawa kita pada kehidupan yang terang benderang, dan telah menjadi teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Wajar dong kalau berterima kasih. Bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad salah satunya adalah dengan cara menyampaikan sholawat. Karena berupa kerendahan hati dan terima kasih kita pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita bisa meneladaninya sebagai suasana dan selalu bisa bersolawat kepada beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kajian kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan?